Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Saya percaya bersama-sama kita pada pagi hari ini ada sukacita daripada Tuhan, ada berkat daripada Tuhan, ada anugerah yang baru yang disediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Pada setiap kita yang siap untuk menerima berkat Tuhan, yang siap untuk menyembah Tuhan, yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk boleh tundukkan kepala, bersatu hati bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari segala keadaan kami, dari segala tantangan kami. Tuhan, Engkau lebih kuat, Engkau tidak terbatas dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yang hina Tuhan angkat, Tuhan bersihkan, Tuhan layakkan untuk kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami boleh melihat kasih-Mu, kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kebesaran-Mu dan keagungan-Mu bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban-Mu, mukjizat yang besar telah Kau tunjukkan bagiku. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah
semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar. Katakan dengan yakin Bapak Ibu Saudaraku, besar, lebih besar dari persoalanmu, dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Katakan sungguh-sungguh lebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Yes, Lord. Hatiku yakin, hatiku percaya, Kau Allah yang besar. Hari-hari ini engkau yang sedang mengalami keraguan-raguan, hari ini engkau yang sedang mengalami tantangan, hari ini engkau yang sedang mengalami pergumulan, mari percaya satu kali lagi, Tuhan kita Allah yang lebih besar, Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup mengubahkan keadaan Bapak Ibu dan saya. Mari mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Berkatakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau lebih besar dari masalah kami, Engkau lebih besar dari ketakutan kami, Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami, Engkau lebih besar dari kegagalan kami. Sungguh Tuhan kami Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berperkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang besar, bukan dari apa kata orang, tapi biar kami boleh mengalami kebesaran Engkau, biar kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, biar kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab satu-satunya yang kami harapkan,
Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya jawaban bagi kami hanya kuasa-Mu, hanya nama-Mu. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari sekali lagi engkau yang sedang berjalan di depan jalan tertutup. Jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Katakan Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Satu-satunya, satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hati Tuhan hatiku bersandar. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau pengharapan kami di dalam hidup
boleh terjadi. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekali-kali kami tidak akan ragu, sekali-kali kami tidak akan bimbang, sekali-kali kami tidak akan takut, sebab kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memegang aku. Terima kasih Tuhan, menjadi satu-satunya jawaban kami. Terima kasih Tuhan, menjadi satu-satunya harapan kami dalam hidup ini. Kami tahu waktu kami berharap kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan biarkan kami dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, tinggal di dalam-Mu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih bagi-Mu. Bapa, terima kasih untuk bulan Desember, untuk kasih dan setia-Mu yang telah menuntun kami di penghujung tahun 2021. Tak habis-habisnya pertolongan-Mu, tak habis-habisnya berkat yang Kau nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Kau Tuhan yang hidup, yang ada di tengah-tengah umat-Mu, yang ada di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu hari ini, bulan ini, untuk segala yang Kau buat bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Hope Family Jakarta. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya yakin sampai hari ini kita tetap dalam penjagaan,
pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, yang menopang dan menjagai kita. Shalom juga buat Mas Imam yang ada di Pangkal Pinang, yang setia, yang menantikan pelayanan dari GBI Family Jakarta. Terima kasih juga untuk Mas Mulyono yang ada di Pematang Rebak dan Ibu Sri Devi di Pekanbaru. Terima kasih juga untuk Mas Krisman yang ada di Jombang. Terima kasih juga buat Pak Tommy yang ada di Balikpapan, Pak Yoce yang ada Samarinda, Bu Asung yang ada di Jambi, Ibu Acun yang ada di Tanjung Pinang, Noni yang ada di Batam. Terima kasih buat teman-teman yang lain yang gak bisa saya sebut satu persatu di seluruh bangsa ini yang menanti-nantikan firman Tuhan setiap minggu dari GBI Family Jakarta. Kasih dan rahmat setia Tuhan menyertaimu. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang kita yang selalu siap untuk dipakai Tuhan. Available for God. Jadi kita ini harus selalu terbuka untuk Tuhan pakai hidup kita. Kita nggak sadar dalam hidup ini, ya ternyata kita nggak mau dipakai Tuhan loh. Kita hanya mencari kepuasan rohani secara pribadi. Betul Bapak Ibu, kita telah dipilih Tuhan, kita telah dipanggil menjadi anaknya. Memang kita harus tetap tinggal dalam Dia, kita harus datang beribadah ke rumah Tuhan, dan kita harus datang menyembahnya, melayani pekerjaannya, melayani Tuhan sendiri. Tetapi lebih dari itu, kita harus membawa Kristus kepada orang-orang. Kita harus membuat Yesus dikenal oleh banyak orang. Kita harus membuat orang-orang menyembah Tuhan dan datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita mencari kepuasan rohani. Sadar nggak Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu egois loh. Kita hanya ingin memuaskan rohani kita. Kita ingin menunjukkan bahwa saya ini orang rohani. Kapan sih gereja buka? Kapan sih ibadah? Kita tidak hanya mau bertemu dengan gedung gereja atau liturgi gereja atau bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Lebih dari itu, Tuhan mau kita membawa Yesus kepada orang-orang. Tujuan Tuhan yang mulia untuk orang datang menyembah Dia. Belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hal yang sederhana. Haleluya. Bapak Ibu, coba kita bayangkan waktu zaman hakim-hakim memerintah, tiba-tiba Samuel dipilih Tuhan untuk mengurapi Daud yang ada di Bethlehem. Jauh dari kota Samuel untuk datang ke Bethlehem untuk mengurapi satu pribadi Daud. Padahal Bapak Ibu tahu ya, Samuel tuh punya anak loh. Nama anaknya Yoel dan Abia. Ngapa Tuhan gak suruh dia urapi anaknya? Betul, memang anak dia tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Eli, Imam Eli punya anak Hofni dan Pinehas. Mengapa Tuhan pakai Samuel? Mengapa Tuhan gak ngurapi saja anaknya Hofni dan Pinehas? Oh, memang diurapi oleh Samuel jadi raja. Tapi mengapa enggak Jonathan yang meneruskannya? Tetapi justru Daud. Haleluya. Nah, kalau kita melihat Daud ini, kita akan mengerti Daud adalah orang available for God. Orang yang siap dipakai buat Tuhan. Maka itu 1 Samuel 16 ayat 7 ngomong gini. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu, orang yang available for God, orang yang siap dipakai buat Tuhan itu ternyata bukan tergantung pendidikannya. Bukan berarti pendidikan gak perlu. Bukan tergantung latar belakangnya, karunianya, talentanya. Ternyata Tuhan melihat hati.
Orang yang punya hati, yang siap dipakai Tuhan itu berbeda loh. Dengan orang yang nampaknya secara pengetahuan hebat, secara fisik keren, ganteng, cantik, banyak kelebihan-kelebihan. Bisa nyanyi, bisa main musik, ya, bahasanya bagus. Tetapi lihat Daud. Daud dipilih Tuhan karena dia available for God. Dia orang siap setiap kali dipakai oleh Tuhan. Hati lembut, hatinya berkenan kepada Tuhan. Daud pernah gagal lah, gagalnya banyak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat hati jauh lebih dari kegagalan kita. Hari ini saya tantang kita semua Bapak Ibu. Kita harus siap dipakai Tuhan kapanpun. Tuhan tidak mau hanya kita memuaskan rasa haus kita kepada Tuhan. Rasa ada harga dia, harga kita. Tapi Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah mengurapi kita untuk menyatakan Kristus kepada banyak orang. Ini waktunya, ini hari-harinya. Apalagi Bapak Ibu kalau Anda punya berkat secara jasmani, uang banyak. Ini waktunya untuk Anda membawa. Mulai dari keluargamu yang paling dekat Anda harus perhatikan. Dengan uangmu, sebenarnya itu jembatan engkau untuk mendekati keluargamu. Dan engkau punya alasan untuk membawa diri mereka kepada Kristus. Dan membawa Kristus kepada mereka. Orang susah berapa banyak hari ini. Dengan uang, dengan berkat yang engkau nyatakan. Engkau bisa datangi mereka, engkau bisa membawa kasih Tuhan kepada mereka. Bagian kita adalah lakukan itu. Mereka mau datang atau tidak, itu urusan mereka. Ini waktunya, Tuhan ingin pakai kita semua menjadi alatnya. Bapak Ibu, waktu Anda terbuka buat pekerjaan Tuhan, pengurapannya tidak pernah habis turun atas hidupmu. Sekali lagi, waktu Anda terbuka, waktu Anda available for God, anointing from the heaven, pengurapan yang dari Tuhan, tidak pernah habis atas hidupmu. Kata-katamu diurapi, tindakan-tindakanmu diurapi. Oh, sederhana men. Ada seorang ibu dari Tanjung Pinang, dia ngomong sama saya, Pak, saya nggak bisa tidur bertahun-tahun. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gampang, kamu udah percaya Tuhan? Udah baptis belum? Saya ngomong, sekarang kamu minta gereja yang terdekat, baptis, minta baptis. Habis baptis kamu pasti bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya Bapak Ibu, sederhana banget. Saya cuma ngomong gitu, orang itu dibaptis dan hari ini terlepas dari segala ikatan itu. Anda yakin? Kata-katamu diurapi oleh Tuhan waktu Anda terbuka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita sadar nggak sadar kita mencari kepuasan rohani dalam hidup kita. Kita ingin menunjukkan bahwa kita ini orang rohani. Seolah-olah kita datang di gereja, dimanapun ada kita datang. Kita mencari kepuasan, bukan itu. Bapak Ibu bukan nggak perlu datang ke gereja, Anda bisa datang ke Tuhan kapanpun. Nggak harus di gedung gereja. Oke, kita perlu ibadah bersama-sama. Tetapi maksud saya ada lebih dari itu. Tuhan mau Anda membawa orang itu ke rumah Tuhan. Andreas adalah orang yang pertama kali membawa Simon saudaranya untuk datang kepada Tuhan. Markus, Yohanes. Kalau Anda baca Alkitab, Markus, penulis kitab Markus, Yohanes. Itu anak orang kaya. Anda tahu ya, waktu di rumahnya ada pembantu Rode namanya buka pintu. Waktu Petrus datang kan, dia ngintip. Dan orang ini akhirnya ikut pelayanan Barnabas dan Paulus yang sempat ditolong oleh Paulus. Dia gagal, dia udah sampai di Plosipus, dipulang lagi karena masih muda mungkin. Ya, bukan dia nggak pernah gagal, tapi anak muda ini dipakai untuk menulis kitab Markus, Bapak Ibu. Petrus berkali-kali gagal. Daud berkali-kali gagal dan jatuh. Tetapi orang yang punya hati yang siap dipakai Tuhan selalu bangkit kembali dan tidak pernah menyerah. Hari ini keluar dari zona nyaman kita. Bukan hanya memuaskan rohani kita, tapi kita memuaskan Bapa di sorga dengan membawa jiwa-jiwa kepadanya. Amin. Bapak Ibu, orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, bukanlah orang yang tidak pernah gagal dan bukanlah orang yang sempurna. Seperti Andreas, Petrus, Markus, Paulus, siapa lagi sebut saja? Yohanes, Daud, mereka adalah orang yang sering kali kalah, sering kali jatuh. Tetapi karena hatinya terbuka untuk Tuhan, mereka selalu berbalik dan bangkit kembali untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Aneh ya, Tuhan hanya milih Daud yang ada di Bethlehem.
Karena Tuhan mengenal hati. Jangan lihat parasnya, jangan lihat bentuk kulitnya, jangan lihat ganteng atau keren atau tidaknya, tapi lihatlah hatinya. Yang kedua, orang yang siap dipakai Tuhan, jangan takut aniaya, jangan takut susah, jangan malu. Haleluya. Kadang-kadang untuk mengeluarkan kata-kata, untuk membawa orang kepada Kristus, kita malu. Harusnya kita lebih malu kalau orang mati binasa. Kita ngomong gini, surga bersorak-sorai loh, satu orang mengenal dia. Haleluya. Dia datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Siapa yang berdosa? Saya, orang paling berdosa. Maka itu saya diselamatkan. Anugerahnya turun atas saya. Dia datang untuk mencari orang sakit, bukan orang yang sehat yang perlu tabib. Haleluya. Aniaya, kesusahan, penderitaan itu biasa, kata Paulus. Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala hal telah aku alami. Sebagai duta Injil, sebagai orang dipercaya, diurapi Tuhan. Hal-hal fisik yang kita alami itu biasa, aniaya, direndahkan, diludahi, diledek, enggak apa-apa. Tapi mereka enggak mengenal kasih Tuhan. Tapi waktu mereka tahu Anda adalah orang diurapi, mereka akan mundur. Haleluya. Mereka akan takluk, mereka akan tunduk. Karena satu kali mereka akan datang kepadamu. Karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang dipilih Tuhan, yang diurapinya, hatimu selalu siap buat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena di balik hal yang kau alami, di sana ada kemuliaan Tuhan. Di sana ada hal yang dahsyat yang kau alami bersama dengan Tuhan. Orang-orang dari jauh akan datang kepadamu. Orang dari seberang akan datang kepadamu dan bertanya kepadamu. Seperti Elisa. Ya, haleluya. Elisa tuh bisa tahu apapun yang terjadi kepada Raja Alam di tempat tidurnya. Dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan orang seperti ini untuk menyatakan kuasa Tuhan di akhir zaman ini. Tentara-tentara Tuhan akan bergerombolan menaiki gunung rumah Tuhan yang sedang menjulang tinggi itu. Di sana kita akan melihat kasih dan kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan lewat orang-orang yang siap hatinya untuk dipakai Tuhan. Orang yang available for God akan melihat kemuliaan Tuhan ini. Di tahun 2022 saya mengerti banyak Tuhan nyatakan kepada orang yang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita siap, Tuhan berjanji Dia akan mengurapi kita tanpa habis. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setianya. Dan pengurapannya itu seperti sumber mata air yang selalu memuaskan. Bukan hanya memuaskan, memberi kita perkasa, membuat kita meruntuhkan gunung-gunung, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan sakit penyakit, menyatakan mujizat Tuhan dan kesembuhan di mana-mana sedang kau nyatakan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Anda siap buat Tuhan hari ini, Tuhan akan mengurapimu. Siapkah Anda Bapak Ibu? Saya berdoa buat Anda. Haleluya. Angkat tanganmu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa buat umatmu GBI Hope Family, jemaat yang ada sedang mengangkat tangan. Mereka adalah orang yang siap buat engkau pakai Tuhan. Pengurapanmu yang tak terbatas, kasihmu yang tak terhingga, turun atas mereka, mengurapi mereka. Pengurapan di akhir zaman, hujan awal dan hujan akhir diturunkan bersama-sama. Engkau yang ada di luar kota, di kota-kota, di Semarang, Pak Budi, saya berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Di Ungaran, teman-teman di sana, haleluya. Balikpapan, Samarinda, Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, haleluya. Jogja, Bandung, haleluya. Oh, haleluya. Di kota-kota yang lain, hamba percaya Tuhan melihat hatimu, bukan melihat kepandaianmu, hikmatmu, apapun itu. Kalau hatimu sudah siap buat Tuhan, tahun depan engkau akan dipakai Tuhan dengan hebat, dengan heran dan luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Ayo kita berdoa buat anak-anak kita. Bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan, kita berdoa buat mereka. Haleluya. Inilah anak-anak kami yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Di bulan Desember ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak engkau diurapi Tuhan. Engkau dipakai Tuhan. Dilimpahi hikmat, pengetahuan, marifat. Oh, berlimpah-limpah atas hidupmu. Engkau ditanam di rumah Tuhan, di bait Tuhan, tumbuh subur seperti bunga pohon zaitun. Oh, engkau akan berbuah lebat pada waktunya. Bahkan 10, 15, 20 tahun ke depan, engkau akan dikenal oleh banyak orang.
bahwa engkau adalah orang yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan di bidangmu masing-masing. Dari pertambangan, perminyakan, haleluya, aerospace, haleluya, IT, bioteknologi, haleluya, perbankan, businessman, haleluya, businesswoman, haleluya. Oh, muncul dari tempat-tempat ini, ku melihat hanya di dalam Kristus engkau dan diurapi oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Ini yang bisa ku persembahkan bagimu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ini yang bisa, ini yang bisa ku persembahkan bagimu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ini yang bisa, ini yang bisa ku persembahkan bagimu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, siapkan perjamuan kudus kita. Mungkin ada teh, ada jus, ada roti, biskuit, siapkan. Perjamuan kudus ini buat anak-anak yang telah berusia 12 tahun ke atas dan sudah dibaptis. Anda yang belum dibaptis tapi sudah dewasa, ingin mengambil perjamuan, diperkenankan. Asal kau percaya dan mengaku dalam hidupmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang bisa ku persembahkan bagimu, pujianku, penyembahanku. Ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah yang akan kami ya Tuhan dalam perjamuan ini. Kami percaya ada mujizat dalam perjamuan ini. Ada kuasa dari anak domba Allah yang mengalir dalam hidup kami. Penyakit disembuhkan waktu kami mengambil roti dan anggur ini. Kami percaya kuasa perjamuan kudus ada dalam hidup setiap orang. Kau yang sakit, kau yang lemah, kau dalam pergumulan, percaya hari ini mujizat terjadi dalam hidupmu untuk mengawali tahun 2022 yang engkau available for God. Haleluya.
Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang saya akan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kecawan yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ayo Bapak Ibu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, kasih dan setianya yang mengikatmu di dalam kebenaran. Anugerahnya yang tak pernah habis dicurahkannya kepadamu. Dimanapun engkau pergi dan melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia memegangmu, membawamu ke tanah-tanah lapang, membuat hidupmu menjadi makmur, sentosa, sehat dan kuat mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua percaya dan diberkati katakan amin.